Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Itna Husnatul Aziza dengan akhiran NIM 42. Nah, di sini kita akan belajar tematik kelas 5 SD tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu dong tujuan pembelajarannya itu apa. Oke, mari kita lihat. Yang pertama, mengidentifikasi dan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup di sekitar kita. Yang kedua, menyelesaikan soal tentang jumlah dan pertumbuhan makhluk hidup menggunakan operasi hitung. Yang ketiga, menunjukkan sikap bersyukur atas ciptaan Tuhan. Selanjutnya, di sini kalian tahu nggak apa itu makhluk hidup? Nah, makhluk hidup itu adalah semua makhluk ciptaan Tuhan yang bernyawa. Contohnya seperti pada gambar di bawah ini. Ada apa saja? Ya, yang pertama ada manusia, yang kedua ada hewan, dan yang ketiga ada tumbuhan. Nah, itu semua adalah makhluk hidup. Next, di sini kita akan bahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ada yang tahu tidak ciri-ciri makhluk hidup itu ada apa aja? Oke, agar lebih jelas, mari kita simak video berikut. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama ada bernafas. Nah, makhluk hidup memerlukan udara untuk hidup. Karena apa? Karena tanpa udara kita tidak bisa bernafas. Nah, bernafas sendiri itu apa sih? Nah, bernafas itu adalah proses menghirup udara dari lingkungan. Nah, ciri selanjutnya yaitu ada bergerak. Nah, makhluk hidup dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Jika makhluk hidup tidak bisa bergerak, ya berarti itu bukan makhluk hidup, tapi makhluk atau benda mati. Jadi manusia dan hewan dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Tumbuhan juga dapat bergerak, namun pergerakannya terbatas, tidak seluas manusia jangkauannya. Oke, kemudian ciri yang ketiga itu ada apa? Ada tumbuh. Nah, makhluk hidup itu tumbuh seiring bertambahnya usia. Makhluk hidup tumbuh dari kecil menjadi besar. Contoh pada gambar di samping, contohnya tumbuhan dari biji sampai menjadi tumbuhan berdaun. Kemudian yang manusia dari bayi sampai jadi orang dewasa. Itu contoh dari tumbuh oleh makhluk hidup. Oke, ciri selanjutnya yaitu berkembang biak. Nah, makhluk hidup berkembang biak untuk menghasilkan keturunan dan melestarikan jenisnya. Kenapa demikian? Karena agar tidak terjadi kepunahan pada makhluk hidup tersebut. Next, selanjutnya dan yang terakhir, ciri-ciri makhluk hidup yaitu membutuhkan makanan dan air. Nah, makhluk hidup memerlukan makanan dan air sebagai sumber energi. Apabila manusia tidak makan dan minum, maka manusia akan meninggal. Nah, tidak hanya manusia, tapi tumbuhan dan hewan pun demikian. Jika tanpa makanan dan minuman, tidak akan bertahan hidup. Oh, ternyata masih ada lagi, yaitu peka terhadap rangsangan. Nah, maksudnya itu seperti apa sih? Nah, maksudnya itu makhluk hidup memiliki kemampuan untuk peka terhadap rangsangan yang diterimanya. Contoh, pada gambar di samping itu ada apa? Ada anak yang memegang tanaman berduri. Nah, ketika kulit kita atau jari kita memegang tanaman berduri, apa yang kita rasakan? Iya, kita akan merasakan sakit di jari kita karena tertusuk oleh duri tersebut. Nah, itu yang dinamakan oleh peka terhadap rangsangan. Nah, sekarang Ibu ada kuis buat kalian semua. Yang pertama yaitu bagaimana cara ikan bergerak. Nah, siapa yang tahu bagaimana cara ikan bergerak? Ya, terus yang kedua, bagaimana cara tumbuhan tumbuh? Dan yang terakhir, apakah cicak memerlukan makanan?
Nah, ketiga soal tersebut atau kuis tersebut bisa kalian jawab di dalam kolom komentar nanti, oke? Next, nah di sini ibu juga ada kuis lagi nih matematika. Siapa di sini yang suka matematika atau suka menghitung bisa tulis di kolom komentar, oke? Nah yang pertama di sini ada soal. Yang pertama yaitu di taman ada 3 hewan yang sedang bermain-main di satu pohon. Kemudian ada ayah dan anak berjalan-jalan. Berapa makhluk hidup yang ada di taman? Nah, bagaimana sih cara mengerjakannya itu? Nah, cara mengerjakannya tiga, kan di situ ada 3 hewan kan? 3 hewan dijumlah. Kenapa dijumlah? Karena di situ ada ayah dan anak yang ada di taman tersebut. Jadi dijumlah. Terus tumbuhannya ada apa di situ? Ada 1 pohon, berarti ditambah 1 lagi. Berarti 3 ditambah 1 dan ditambah 2 hasilnya berapa? Iya betul, hasilnya 6. Jadi ada 6 makhluk hidup yang ada di taman tersebut. Nah, dari penjelasan yang telah ibu kasih tahu tadi ya, itu dapat kita simpulkan bahwa Tuhan itu menciptakan berbagai makhluk hidup yang berbeda-beda seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Jadi kita harus bersyukur dan merawat ciptaannya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila banyak kata dan hal yang tidak baik, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.